Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 12 Oktober 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai 33. Mari kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau terus menjaga dan memelihara hidup kami, sehingga kami pun boleh menerima undangan kasih-Mu dan boleh menjalani hidup dalam pertolongan. Saat ini, ya Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menopang kami untuk terus hidup dalam melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai 33. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu dengan suara nyaring di gunung. Dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan, Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan, Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku. Telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau, berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup
dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema hari ini lakukan dengan setia. Makaritutuko umpogaui. Ibarat perjalanan hidup ini membutuhkan rambu dan petunjuk untuk memastikan tetap berada pada jalur yang benar. Kata sesat selalu berkorelasi langsung dengan situasi saat seseorang tidak berada pada jalur yang seharusnya. Dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat adalah pedoman bagi bangsa Israel dalam menjalani dan menata eksistensi mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Kitab Ulangan pasal 5 adalah bagian dari rangkaian peringatan peristiwa perjanjian Allah dengan Israel di Gunung Horeb. Perjanjian itu disertai dengan pemberian hukum Taurat untuk mengatur hidup bangsa Israel berdasarkan 10 perintah Allah. Selain memproklamasikan kembali 10 perintah Allah, Musa juga mengingatkan situasi ketika perintah dan ketetapan itu disampaikan Allah secara langsung. Bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa kala itu, karena setiap makhluk mendengar suara Allah secara langsung, maka pasti akan mati. Jurang antara kekudusan Allah dan keberdosaan manusia memang menjadi salah satu tema sentral dalam 5 kitab Musa. Anehnya, pada peristiwa di Gunung Horeb, perjumpaan dengan Allah tidak mendatangkan kematian, melainkan Allah memperkenankan mereka tetap hidup. Dalam ketakutannya, bangsa Israel berkomitmen untuk mendengar dan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Hal itu disukai oleh Allah dan mendatangkan kehidupan dan berkat. Saudara-saudara, di tengah kehidupan yang kehilangan daya hukum, kita diingatkan untuk tetap berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan Allah. Jika segenap jalan yang telah ditentukan Tuhan dijalani dengan setia, maka kehidupan dan berkat dianugerahkan. Ingatlah, dalam Yohanes pasal 4 ayat 16, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Lakukan dengan setia setiap perintah Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, mengajarkan kepada kami untuk terus melakukan firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan dengan setia. Karena kami tahu bahwa di dalam semua itu Engkau menopang kami dan memberikan kepada kami hidup dan berkat. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.